Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5, tema 5, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan ekosistem. Video ini merupakan kelanjutan dari video tentang ekosistem terdahulu. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena berbagai faktor. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari bahwa perubahan itu bisa terjadi secara alami atau juga bisa terjadi karena perilaku manusia. Hal ini bisa kita lihat dari rantai makanan yang terjadi. Suatu contoh misalnya di sini ada rantai makanan dimulai dari rumput sebagai produsen. Kenapa rumput sebagai produsen? Karena rumput dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Lalu rumput yang merupakan produsen itu dimakan oleh konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivor, hewan yang memakan konsumen. Sedangkan konsumen tingkat 1 dalam hal ini tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Nah, konsumen tingkat 3 atau tingkat manapun yang mati nanti akan diuraikan oleh dekomposer atau bakteri pengurai sehingga membusuk. Pembusukannya dapat mengakibatkan tanah menjadi subur sehingga membuat rumput atau produsen tumbuh subur juga. Produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Itulah sebabnya kenapa pola seperti ini disebut rantai makanan karena terus berputar seperti mata rantai. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya ular hilang? Ular yang tadi menduduki sebagai konsumen tingkat 2 hilang. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Pertama, tikus akan merajalela. Tikus akan semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada pemangsa, tidak ada yang akan mengganggunya. Kalau tikus semakin banyak, maka tentu saja padi akan punah, setidaknya akan mengalami gagal panen. Kenapa? Karena padi banyak dimakan oleh tikus dan tikusnya merajalela. Lalu apa yang terjadi dengan elang? Elang bisa saja hilang, mungkin mati, mungkin dia pergi, atau mungkin juga dia tetap bertahan di ekosistem tersebut, tapi dia harus belajar membiasakan mencari makanan lain untuk dia bertahan hidup. Itu ya. Jadi dengan hilangnya ular saja bisa mengakibatkan berbagai hal. Jadi salah jika petani di sawah menemukan ular sawah lalu dibunuh. Karena ular sawah itu justru akan memakan tikus. Tidak semua tikus mati, tapi setidaknya tikus akan berkurang karena ada pemangsa. Bisa dipahami ya? Jadi keberadaan tikus, padi, bahkan elang ini akan terpengaruh dengan tidak adanya ular. Baik, kita lanjutkan. Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan seperti ini disebut jaring-jaring makanan. Ini memiliki hubungan yang lebih luas. Lihat anak panah yang disajikan ini menunjukkan arah peristiwa makan-memakan.
Produsen adalah tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen 3, dan seterusnya. Suatu contoh misalnya, tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh singa. Jadi, singa dalam rantai makanan ini termasuk konsumen tingkat 5. Kenapa singa termasuk konsumen tingkat 5? Karena singa memakan konsumen tingkat 4. Kenapa elang disebut konsumen tingkat 4? Karena dia memakan konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Rantai makanan lainnya adalah tumbuhan tetap dimakan tikus, tapi tikusnya dimakan oleh kucing hutan. Kucing hutan dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh singa. Dalam rantai makanan ini, singa hanya menduduki posisi sebagai konsumen tingkat 4. Kenapa? Karena dia memakan konsumen tingkat 3, yaitu serigala. Serigala memakan konsumen tingkat 2, yaitu kucing hutan. Dan kucing hutan memakan konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Konsumen tingkat 1 adalah semua binatang yang memakan produsen, disebut konsumen tingkat 1. Jadi dapat dipastikan kalau konsumen tingkat 1 adalah hewan yang tergolong herbivore, artinya hewan pemakan tumbuhan. Kita lanjutkan. Rantai makanan juga dapat berupa ini. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh singa. Singa tetap di konsumen tingkat 4, tapi bukan memakan serigala, tetapi memakan elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2, yaitu ular. Dan ular disebut konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Contoh lain, tumbuhan dimakan oleh kelinci. Dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh singa. Dalam posisi ini, singa menjadi konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2, yaitu serigala. Dan serigala memakan konsumen tingkat 1, yaitu kelinci. Kelinci disebut konsumen tingkat 1 karena memakan produsen. Bisa dipahami ya? Nah, peristiwa makan-memakan seperti ini yang merupakan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebutnya jaring-jaring makanan. Kita lanjutkan ke simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup atau lebih. Setidaknya ada 3 macam simbiosis dari 6 simbiosis yang ada. Kita hanya akan mempelajari 3 simbiosis saja, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. Lebah ini mengambil nektar atau madu atau sari dari bunga ini. Nah, ketika dia hinggap, dia tanpa sengaja membantu penyerbukan bunga, sehingga bunga dapat melakukan perkawinan. Jadi, bunga merasa beruntung karena dibantu penyerbukannya, lebah juga merasa beruntung karena dapat mengambil makanan dari bunga tersebut. Jika hubungan itu kedua-duanya merasa diuntungkan, disebut simbiosis mutualisme. Contoh lain adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapat makanan dari bunga sehingga dia merasa untung, dan bunga juga dibantu penyerbukannya oleh kehadiran kupu-kupu. Jadi tanpa sengaja kupu-kupu ini menyentuh serbuk sari sehingga akan sampai di kepala putik. Nanti di kelas 6 kalian akan belajar tentang apa itu putik dan benang sari dalam perkembangbiakan tumbuhan. Kita lanjutkan ke simbiosis berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini adalah
hubungan dua makhluk hidup di mana yang satu merasa untung dan satu tidak mendapat pengaruh apapun. Artinya yang satu merasa untung tapi yang satu tidak merasa untung dan tidak merasa rugi. Contohnya ini ikan pari dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini terus mengikuti ikan yang besar. Kenapa? Pertama, dia merasa aman karena tidak ada yang mengganggu. Tidak ada pemangsa lain yang mendekati karena melihat ikan yang besar ini. Yang kedua, ikan-ikan kecil ini merasa untung karena dia mendapat makanan dari sisa makanan atau remah-remah atau bubuk-bubuk makanan dari ikan besar ini. Nah, ikan yang kecil merasa untung, tapi ikan yang besar tidak merasa untung dan tidak merasa rugi. Hubungan seperti itu disebut simbiosis komensalisme. Contoh lain adalah pohon anggrek yang menempel di pohon induknya, misalnya di pohon jambu, di pohon mangga, dan pohon lainnya. Anggrek ini walaupun menempel di tumbuhan induknya, dia tidak mengambil makanan dari induknya, tapi dia membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, sehingga anggrek menempel di induknya tidak merugikan. Justru merasa untung. Kenapa? Karena bisa menempel. Coba kalau di tanah mungkin terinjak, ya kan? Nah, tumbuhan induknya tidak merasa diuntungkan, tidak bisa merugikan, karena anggrek hanya diam saja. Walaupun begitu, anggrek itu hanya menjadi parasit ruangan. Jadi hanya menghalangi sinar matahari saja, tapi tidak mengambil makanan dari induknya, tapi membuat sendiri melalui fotosintesis. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih, yang mana tumbuhan yang satu atau makhluk hidup yang satu merasa untung dan yang lain merasa dirugikan. Contohnya ini tumbuhan tali putri yang biasanya kalian sebut sebagai tumbuhan mihan atau bibihunan yang warnanya kuning menjalar. Tumbuhan ini tidak bisa melakukan fotosintesis. Dia mengambil makanan dari induknya. Sehingga kalau kalian lihat ada ujung-ujung dari tumbuhan tali putri ini yang membelit tumbuhan induknya. Ketika dilepas maka ada bekasnya. Ada bekasnya cukup dalam, cukup genteng. Nah, itu adalah bekas tali putri mengambil makanan dari induknya. Sehingga kalau tanaman misalnya pagar hidup ditumbuhi oleh tali putri, maka tanaman induknya itu akan merasa terganggu, akan sedikit kurus karena makanannya diambil oleh parasit ini, oleh tali putri yang merupakan benalu. Kenapa? Karena merugikan dan mengambil makanan dari induknya tadi. Contoh lain adalah nyamuk. Nyamuk dan manusia. Nyamuk hinggap di kulit kita, dia menyedot darah kita. Dia untung, dia kenyang, tapi kita rugi. Kenapa? Kita akan merasa gatal-gatal. Atau bahkan mungkin kalau nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Anopheles, maka dia akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Bisa dipahami ya? Jadi nyamuk ini merasa untung dan kita boro-boro untung, justru kita merasa dirugikan oleh kehadiran nyamuk tersebut. Lanjut ke daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan itu unik, khas. Maksudnya adalah siklus dari ketika makhluk hidup itu dilahirkan atau menetas sampai menjadi dewasa. Nah, ketika mengalami daur hidup itu, ada hewan yang bentuknya tetap, ada juga hewan yang mengalami perubahan atau metamorfosis. Kalau hewan yang tumbuhnya tetap itu dari sejak kecil sampai dewasa itu saja, misalnya ayam. Dari sejak menetas ayam bentuknya seperti itu, sampai dewasa tetap aja seperti itu. Itu dianggapnya daur hidup tetap, tidak mengalami perubahan. Seperti juga manusia, dari sejak bayi
kepalanya tetap seperti itu, tangan dan kakinya juga tetap seperti itu, hanya tumbuh membesar atau bertambah tinggi saja, tapi bentuknya dan proporsinya tetap. Berbeda dengan hewan yang mengalami perubahan. Nah, perubahan atau metamorfosis ini terbagi atas dua jenis. Ada metamorfosis yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna artinya metamorfosis atau pertumbuhan yang mengalami perubahan yang mencolok, yang signifikan, yang betul-betul terlihat berubahnya. Sedangkan metamorfosis tak sempurna adalah metamorfosis yang dialami oleh hewan tertentu yang mengalami perubahan, tapi perubahannya hanya sedikit saja, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu signifikan. Misalnya seperti ini. Ada belalang ini. Belalang dimulai dari telur lalu menetas menjadi belalang kecil. Belalang kecil berubah menjadi belalang dewasa. Nah, antara belalang kecil dan belalang dewasa ini tidak terlalu terlihat perubahannya, hanya sedikit perubahan saja, mungkin dari permukaan kulit atau warnanya saja. Tapi sekecil apapun itu tetap perubahan. Maka belalang disebut binatang yang mengalami metamorfosis. Hanya metamorfosisnya tergolong tidak sempurna karena tidak terlalu mencolok, hanya sedikit saja perubahannya. Beda dengan kupu-kupu. Dari telur, kupu-kupu berubah menjadi ulat atau larva. Lalu berubah menjadi pupa atau kepompong. Bayangkan, pada awalnya jadi ulat, terus jadi kepompong. Itu ulat dan kepompong jauh sekali bedanya. Apalagi ketika keluar dari kepompong sudah jadi kupu-kupu, jauh lagi bedanya. Ketika kita melihat ulat yang menjijikkan, lalu ketika dia dewasa menjadi kupu-kupu yang cantik, sangat jauh. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna karena perubahannya sangat mencolok. Selain kupu-kupu ada juga nyamuk, lebah, katak, dan lalat. Ini merupakan binatang-binatang yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna selain dari belalang adalah kecoa, jangkrik, dan tonggeret. Mereka mengalami perubahan tapi tidak terlalu mencolok, tidak terlalu signifikan, sehingga disebutnya daur hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna. Bisa dibedakan ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.